ibu-ibu, para ayah juga, yakin nanti sahabatku di rumah kita masih membahas soal trauma yang dialami oleh anak-anak pasca bencana ya. Kita masih ngobrol dengan Mbak Neta, lalu juga ada Mas Andito. Aku pengen tahu nih, kan ada telepon. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Pagi, iya Mbak. Ya. Tani ya, aku mau tanya dong. Dari mana? Ke Mbak Rena ya? Iya, Mbak Neta. Dari mana ini Ibu? Siapa namanya? Wina di Bandung. Oh, Wina di Bandung. Pasti kamu live streaming ya Mbak Wina ya. Oke, silahkan. Mau tanya dengan Mbak Neta boleh? Ayo, Mbak Neta gini. Jadi aku pernah juga nih sama teman-teman untuk membantu korban bencana gitu ya, ke daerah. Nah, ada beberapa anak yang memang kehilangan kedua orang tuanya gitu. Kita sempat ya bingung gitu untuk mau diapakan mereka. Nah, terus gimana sebenarnya yang bagus tuh dan tepat seperti apa sih Mbak? Oh, oke. Ya, intinya apa penanganan pertama? Tindakan awalnya harus seperti apa ya? Dan memang sebenarnya kita juga nggak tahu ini harus dibawa ke panti asuhan atau gimana gitu. Oh, oke. Ya. Itu aja Mbak Wina? Iya. Ya, thank you ya. Ditunggu jawabannya ya. Thank you Mbak Wina di Bandung. Oke. Nah, itu yang cukup penting. Kalau yang orang sudah kehilangan orang tuanya, keluarga tidak ada sama sekali yang bisa mengurus dia, apakah boleh langsung dibawa ke panti asuhan? Makanya memang sebaiknya pengasuhan anak memang ada pada keluarga. Jadi kalau memang kedua orang tuanya tidak ada, cobalah cari dulu kerabat terdekat, tantenya, omnya, atau mungkin kakek neneknya. Atau kalau memang tidak ada juga, coba juga dengan tetangga, komunitas terdekat. Karena bagi anak itu penting ya, menjadi bagian dari sesuatu gitu, keluarganya, komunitas yang memang dia sudah kenal. Iya, dia sudah kenal, itu penting sekali. Karena kalau tiba-tiba dicabut kemudian dibawa ke panti asuhan, itu justru memberikan dampak yang lebih jauh lagi kepada anak. Karena kan anak belum kenal lingkungannya, terus anak juga harus menyesuaikan diri dengan begitu besar, itu dampaknya akan jauh lebih berat buat anak. Makanya kalau bisa carilah dulu keluarga-keluarga terdekatnya, entah itu om, tante, atau siapa, ataupun juga tetangganya gitu. Tapi komunitasnya yang terdekat sama dia yang dia kenal. Mereka ke panti asuhan masih menjadi satu choice atau bisa itu solusi terakhir sekali sih. Sebaiknya ditemukan dulu dengan keluarga terdekatnya dulu gitu. Itu akan lebih baik karena kan anak merasa kenal, dekat, yang tadi memberikan rasa aman, itu kan penting sekali. Mas Andito, ketika menemukan satu anak mungkin sudah bisa berbicara atau tidak terlalu shock sehingga masih bisa menjawab pertanyaan, karena ada yang nggak bisa bicara sama sekali. Dia tidak tahu dia berada di mana, dia tidak tahu dia kehilangan siapa saja. Yang pasti saat itu Mas Andito menemukan dia sendirian seperti mungkin yang anak tadi. Apa yang pertama dilakukan? Dibawa kemana? Ya, pertama kita cari keluarga atau teman keluarga kerabat terdekatnya dulu. Apabila tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita coba menghubungi pemerintah daerah setempat. Bahwa kalau kita main bawa aja kan kita nanti masalah juga. Biasanya apa yang dilakukan? Kan aku pengen tahu nih biasanya cari dulu yang terdekat ini. Ada satu tempat khusus seperti penampungan atau apa? Belum biasanya. Belum kan? Ya? Belum Siap ya, belum pada siap. Minimal kita coba. Mungkin kita ajak dulu, tapi kita belum ajak kemana-mana dulu. Nanti kalau kita sudah menemukan mungkin ada yang bisa kita serah terimakan, kita serah terimakan gitu. Karena kan kita nggak bisa semena-mena mau ajak. Kita bawa pergi dari keluar dari lokasi itu kecuali tempatnya tidak aman. Kalau tempatnya tidak aman kita selamatkan evakuasi dulu. Cuman kita juga nggak bisa sembarangan kan, itu berhubungan dengan. Karena kan jauh lebih baik bersama Anda semuanya dibanding dengan orang entah siapa ya. Ya belum tentu juga kondisinya kan kondisinya juga. Ya, maksudnya kalau aku sih lebih percaya dengan bapak-bapak ini tentu. Ya kan, tapi ya namanya anak-anak gitu ya, maksudnya sometimes apa yang mereka butuhkan gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Sebenarnya sih banyak hal yang kita bisa lakukan. Misalnya kita foto anak itu, terus kita ada ciri-cirinya, terus kita tanyakan kepada misalnya kepala desa ya kan, dia juga mungkin tahu nih anaknya siapa. Kalau misalnya anaknya belum bisa bicara juga ya, anaknya siapa, atau tetangga terdekatnya, biasanya mereka tahu. Dan memang ya rekonsiliasi itu kan butuh waktu kan, karena ketika bencana mungkin terpencar. Kita belum tahu, siapa tahu orang tuanya masih ada tapi ada di daerah lain karena evakuasi. Jadi orang-orang inilah yang bisa menghubungkan dan kita cari tahu dulu. Berarti kita setuju ya bahwa untuk pertama yang perlu ditangani adalah mencari dulu keluarga atau kerabat terdekatnya, baru setelah itu ada lanjutannya, karena itu adalah pertolongan pertama untuk si trauma itu tadi ya. Nah aku tadi mau nanya yang soal layanan anak-anak, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak mungkin yang sudah agak lebih dewasa? Apakah usianya ya mungkin 10, 11, 12
11, remaja SMP gitu ya, remaja. Itu masih digolongkan anak-anak, tapi mungkin ada juga yang bisa mereka lakukan. Sebentar kita lihat dulu, ini ada video. Ada videonya? Oke, belum. Nggak apa-apa. Ah, ini dia. Ini yang mana? Yang tadi ya, Mas ya? Masih Mas tadi ini Andito. masih di Merapi ini sekarang. Ini Merapi ya? Iya. Debunya. Ini di ring 1 waktu kita survei. Ini kita ngumpulin dari teman-teman ini buat bantuan juga di Merapi. Berapa lama Mas biasanya perjalanan? Begitu langsung dapat kabar langsung datang? Ya kita secepatnya. Secepat mungkin. Secepatnya. Kalau untuk waktu bertahannya kita tergantung kondisinya, semampunya kita. Kalau kita itu biasanya semboyannya kebalikan dari pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam. Pulang sebelum padam. Kalau kita pantang pulang sebelum ongkosnya habis. Waduh, ongkosnya. Karena kita memang ongkosnya nggak boleh sedikit dong. Nanti kita kan memang hobi. Jadi hobi memang dari kita sendiri, memang ngumpulin dari teman-teman juga. Apa yang kita penggalangan dananya juga dari teman-teman juga. Kadang-kadang memang kita membantu untuk distribusi logistik dari instansi-instansi pemerintah atau teman-teman atau komunitas lain. Tapi sekarang media sosial juga kencar ya, begitu ada bencana langsung. Jadi mudah-mudahan dengan adanya itu cepat. Jangan kadang-kadang itu jadi bumerang juga media sosial. Kenapa? Kondisinya belum parah, separah sudah dikabarkan. Atau kondisinya biasa-biasa aja dibilangnya tapi jadi bahaya. Nah, itu karena orang sifat dasar manusia adalah selalu ingin mengabarkan yang paling harus pertama. cross check berita dulu ya. Bagus karena gini buat jadi bagus shock terapi juga buat orang. Jadi kalau orang yang siap dia akan tenang, tapi kalau orang yang nggak siap dia akan panik. Itu langsung broadcast message. Oke, kita lanjut sedikit ya Mbak Neta. Nanti waktunya takut keburu habis. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang sudah agak lebih besar? Apakah dia bisa membantu anak-anak yang lebih kecil? Apa yang bisa mereka lakukan? Sebenarnya kita bisa libatkan dia gitu ya untuk kegiatan-kegiatan komunitasnya. Misalnya kayak tadi untuk sekolah darurat kita bisa adain kegiatan after school ya, sebutnya setelah sekolah, misalnya kegiatan bermain bersama kayak gitu. Karena kan bermain justru jadi sarana yang bagus sekali buat anak untuk bisa mengekspresikan emosinya. Betul. Nah, Oke, mungkin tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara dekat, tapi bersama dengan anak-anak kecil lainnya itu membuat mereka aman. Mereka ya merasa ada bagian dari kelompok ya. Apalagi anak-anak remaja juga merasa bahwa berguna gitu ya, bisa membimbing adik-adiknya segala macam. Tapi tetap harus kita bimbing juga gitu, jangan sampai misalnya kegiatannya apa saja yang bisa dilakukan oleh mereka, dan mereka pun jadi aktif terlibat kan. Jadi nanti ketika kita pergi, kita harapkan kegiatan itu terus jalan karena yang melakukan kan mereka sendiri. Oke, kita break lagi. Kita masih punya waktu istirahat satu kali lagi. Setelah itu waktunya memang sudah tidak banyak lagi. Kita akan segera kembali, tetap masih di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Tadi waktu kita break Mbak Neta nanya ke Mas Andito, pernah mengalami mimpi buruk juga nggak sih? Atau sudah begitu tebal hatinya sampai sudah tidak mimpi buruk lagi, yang penting menolong sosial, yang penting membantu sesama, yang penting bisa berguna untuk orang lain? Ya, karena kalau kita basicnya adalah hobi. Jadi kalau yang misalnya ada traumatik untuk kita melihat sebuah kejadian, ya kita kesampingkan lah. Tapi kadang-kadang memang ada normal gitu, normal. Cuman karena kita ngerjain hobi, apa yang kita kerjakan nolong orang pun jadi hobi gitu. Dari hobi maksudnya ya seperti itu, kita nggak terlalu banyak gitu. Jadi agak lebih ringan, jadi makanya karena sudah terbiasa juga ya. Gitu. Jadi hatinya senang, tapi kan ya namanya bencana ya nggak boleh senang ya. Tapi memang penting sekali sih self care juga ya. Self care atau care for caregivers. Jadi buat relawan itu juga perlu sekali sih ada kegiatan-kegiatan rekreasional untuk mereka juga bisa di dalamnya sih internnya ya. Ya, di dalamnya. Mungkin ketika sedang tidak ada bencana, lagi kumpul-kumpul senang-senang gathering atau apa, itu untuk self care-nya. Setelah itu lebih untuk merecharge kembali energinya, supaya nanti bisa kembali dengan lebih sehat lagi secara biasanya mental. Rolling ya? Iya, atau rolling. Jadi ada sistem libur juga ya, gantian. Kalau memang sudah terlalu lama itu juga sebenarnya nggak bagus. Udah nggak bagus. Bapak-bapak ini kan juga punya keluarga di rumah. Dan secara mental juga kan terekspos pada emosi negatif itu kan juga nggak baik ya. Jadi perlu ada break juga, istirahat. Ada anggota perempuannya Pak? Ibu-ibu? Banyak ya? Ibu-ibu juga dibutuhkan ya? Terutama di daerah bencana, santai.
sometimes mereka juga bantuin untuk ngurusin anak-anak. betul, anak-anak itu mungkin tidak punya siapa-siapa, tapi melihat sosok ibu biasanya jadi jauh lebih aman, ingin dipeluk. Nah, ibu juga kan mungkin beda sentuhannya ya, lebih merangkul dan lain sebagainya. Oke, bagus. Jadi, Nanti aku sih nggak punya mobilnya, tapi kalau gabung nggak boleh harus punya mobil. Bebas. Tertarik ya Mbak Mia ya. Yang penting kalau kita sih memang kalau untuk di bencana ya, bencana yang penting kita punya niatnya. Jadi apapun yang kita bantu ya, nothing tulus aja udah kita. Iya betul. Pokoknya berangkat aja dulu. Nanti di sana apa yang bisa dilakukan. Oke, ini ada dua. Tapi memang harus siap ya dengan kondisi darurat ya. Jangan sampai karena kan air bersih belum tentu ada. Terus juga mereka sendirinya masih banyak pantesan ya dari situ. Itu kita harus siap. Jangan sampai kita yang butuh ditolong juga karena kita nggak siap. Jangan sampai kita mau nolong malah ditolongin. Kita malah ngerepotin. Sampai kita harus bisa makan nggak enak. Iya, harus siap dengan kondisi. Gimana mau enak ya ngeliat bencana kayak gitu, ngeliat anak-anak sedih, rasanya nggak ketelan mungkin makanannya. Tapi ya sudah, mudah-mudahan semakin banyak orang yang punya hobi seperti Mas Hadito, semakin banyak orang yang punya banyak waktu dengan bidang yang sama seperti Mbak Neta, itu bisa menyelamatkan minimal ya kan, bisa membantu. Keluarga Indonesia bisa bersiap sebelum terjadi. Nah, boleh Mas Hadito, aku minta 1 menit ini kameranya, coba apa yang bisa dijadikan pesan-pesan untuk orang tua di rumah nih, anak-anak juga silakan. Untuk Bapak Ibu di rumah, yang terutama yang punya anak kecil atau punya anak, lebih baik bersiap untuk menghadapi bencana. Mungkin orang bilang itu paranoid, tapi akan lebih baik jika dipersiapkan dari awal. Entah kapan itu kejadiannya, kita akan lebih bersiap menghadapi sebuah bencana bersama keluarga. Dan mudah-mudahan bisa aman untuk sampai bencana itu selesai. Amin. Mudah-mudahan tidak ada lagi bencana di Indonesia. Ya, Oke, Mbak Neta, satu pertanyaan. Ada lebih gampang mana memulihkan trauma orang dewasa dibanding anak-anak? Itu semua tergantung juga. Tergantung sih, juga tergantung ya. Harus kepada orangnya. Harus diobservasi dulu. Tergantung orangnya. Oke, kalau gitu boleh ke pemirsa juga dikasih tipsnya, triksnya, atau mungkin apapun, silakan. Iya tadi jadi sebenarnya pertolongan pertama secara psikologis itu ada istilahnya ya, psychological first aid, itu juga mirip seperti P3K dan siapapun bisa melakukannya, dan sekarang bisa di-download dengan gratis di aplikasinya dari Android. Nah, judulnya PFA, itu dari University of Minnesota. Jadi yang prinsip dasarnya adalah pertama memberikan rasa aman, terus kedua memberikan juga rasa nyaman, penuhi juga kebutuhan dasarnya, apa yang bisa dipenuhi dulu. Terus kemudian juga mendengarkan aktif, itu penting sekali. Jadi jangan menggurui, jangan menasihati, tapi kita hadir untuk mendengarkan saja keluhan-keluhannya. Kemudian juga kita mendekatkan dia dengan komunitasnya. Misalnya tadi kalau dia terpisah dari keluarga, kita dekatkan dengan keluarga yang terdekat ataupun dengan komunitasnya, dan juga membuat mereka jadi bisa bangkit lagi. Jadi jangan sampai kita membiarkan mereka tergantung sama kita, tapi biarlah mereka kembali bangkit. Jadi mereka bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa lagi. Misalnya tadi adanya sekolah darurat, adanya juga puskesmas darurat ataupun posyandu. Jadi mereka mempunyai akses untuk ke layanan-layanan, dan mereka bisa berfungsi lagi secara seperti biasa gitu ya, melakukan kegiatan sehari-harinya lagi. Oke, jelas banget ya. Nah, aku Mia mau ikut sama bapak-bapak, atau aku tiba-tiba mau ikut timnya Mbak Neta, padahal aku tidak punya latar belakang psikolog ya, tidak pernah kuliah psikolog, atau juga aku memang tidak pernah tahu menahu soal bantuan bencana. Bisa nggak sih aku tiba-tiba ikut aja jadi relawan? Bisa nggak sih Mas Andito? Niat dulu. Niat, oke. Learning by doing aja. Jadi minimal dampingin teman-teman, ngeliatin apa yang bisa dia lakukan, atau kadang-kadang mungkin ada hal lain yang bisa dikerjakan. Bukan hanya soal itu, yang penting sudah ada di sana, pasti ada yang bisa kita lakukan, pasti berguna ya. Iya, pasti. Cuman yang pasti siap gak enak. Makan gak enak, tidur gak enak. Jangan manja ya. Terutama kalau kita suka dengan anak-anak, sayang dengan anak-anak, mudah-mudahan ya dari hati yang paling dalam kita bisa menjadi berguna di sana, berbuat sesuatu ya. Oke, baiklah. Waktu kita sudah habis. Mbak Neta, terima kasih banyak. Mas Andito, terima kasih banyak. Ini 2 orang di sebelah saya ini adalah 2 orang yang jiwanya sangat mulia. Semoga Anda dipanjangkan usianya, sehat badannya, supaya bisa membantu seluruh umat manusia di dunia ini. Thank you very much. Terima kasih waktunya. Jangan lupa nanti juga selalu mengabarkan ada berita-berita bagus di Parents Indonesia. Ini adalah majalah tentang tumbuh kembang anak yang informatif sekali. Jangan lupa, jangan sampai kehabisan Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families ya. Kalau begitu Mia Kusuma pamit, nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa nanti setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Bye-bye.